Hadirin sekalian, perkenankanlah saya membacakan biodata dari Profesor Dr. Budi Wiweko, spesialis obstetri ginekologi, fertilitas dan endokrinologi reproduksi, Master of Public Health. Profesor Budi Wiweko lahir di Jakarta 15 Agustus 1971. Dia itu pengajar, dia itu praktisi klinis, serta peneliti di bidang kedokteran, khususnya dalam teknik reproduksi berbantu. Ya. Budi Wiweko adalah anak dari Pak Sukanto Iskandar dan Ibu Eti Ratnasari Sulaiman. Dia adalah suami dari Siti Nadia Tarmizi yang kita kenal sebagai juru bicara vaksin COVID-19 Kemkes dan Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dari Kemkes. Mereka memiliki 5 orang anak, Aldina, Muhammad Aldino, Marsadia Rafifa, Gefira Tahani, dan Muhammad Rafi. Kita ketahui bahwa Budi Wiweko merupakan satu dari 3 anggota baru, seperti yang terlihat dalam paparan ini. Kalau kita melihat pendidikannya, maka Budi Wiweko lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1996 dan kemudian melanjutkan studinya mengambil spesialisasi di bagian obstetri ginekologi, lulus pada tahun 2005. Budi Wiweko kemudian pergi ke Jepang untuk menjadi research fellow pada tahun 2006 dan mengambil spesialis 2 dalam bidang fertilitas endokrinologi reproduksi pada tahun 2009. S3 dalam bidang ilmu kedokteran pada dicapainya tahun 2014. Di samping berkarir dalam bidang kedokteran, S2 dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bagaimana dengan publikasi ilmiah? Banyak sekali, hingga saat ini tercatat 114 publikasi ilmiah terindeks Scopus dengan H-index 10, 41 terindeks di PubMed dan 10 buku ber-ISBN yang telah ditulisnya. Penelitian yang dilakukan itu tidak hanya dalam bidang ilmu obstetri ginekologi saja, tapi juga dengan disiplin ilmu lainnya, salah satunya berkolaborasi dengan ilmu komputer yang hasil penelitian telah dipublikasikan dalam jurnal internasional. Selain itu ada lagi, yaitu dalam bidang hak kekayaan intelektual atau HAKI, serta hak cipta dan paten. Seperti apa yang tertulis di sini, kita sudah ada kurang lebih 9 hak cipta maupun paten yang dimasukkan. Mulai dari normogam anti-Mullerian hormone atau AMH, metode vitrifikasi, sistem informasi registrasi infertilitas dan endokrinologi reproduksi Indonesia atau dinamakan Sisterindo, kemudian bagaimana logbook elektronik, smart approach, Jakpros, Jakarta Reproduksi Sehat, dan berbagai metode lainnya. Budi Wiweko adalah profesor termuda dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Coba kita lihat bagaimana tanda penghargaan yang dicapainya. 1992, Budi Wiweko adalah mahasiswa berprestasi dari FKUI.
dan pada waktu ditempatkan sebagai dokter di Kabupaten Musirawas, mendapatkan gelar dokter teladan. 2005 adalah lulusan terbaik spesialis obstetri ginekologi dari FKUI. Pada tahun yang sama, dia adalah lulusan terbaik kedua dari spesialis obstetri ginekologi se-Indonesia. 2007 Young Gynecologist Award Asia Oceania, dan juga merupakan peneliti terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2009 sampai 2011. Budi Wiweko merupakan pemenang kedua dari Sarwono Award PB POGI dan mendapatkan banyak sekali penghargaan lain seperti dosen berprestasi di UI, dosen berprestasi nasional, kemudian inovator Indonesia 108, serta sekali lagi sudah mendapatkan sekitar 4 Sarwono Award PB POGI. 2020, 112 karya inovasi Indonesia paling prospektif. Ya. Pada saat ini, Budi Wiweko adalah staf medik dari RSCM dan juga staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budi adalah Ketua Komisi Penelitian Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI. Dan pada 2019 merupakan 3 besar dari calon rektor Universitas Indonesia. Sekarang Dr. Budi Wiweko adalah Wakil Direktur Medical Science dari IMERI FKUI. Selain itu juga Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Vice Director Innovation and Business Development dari IMERI FKUI. Di Universitas Indonesia, dia adalah Manajer Research dan Pengabdian Masyarakat sampai tahun 2017. Dan kita tahu juga merupakan koordinator kolaborasi riset FKUI dan bidang evaluasi pendidikan S1 OPSIN sebelumnya. Dalam bidang organisasi, Budi Wiweko adalah Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dari IDI sampai tahun 2021 dan juga Sekretaris Jenderal dari POGI 2021. Budi Wiweko adalah Advisory Board Member dari Pharma Industri, Merck Serono Asia Pasifik, dan juga MSD Asia Pasifik. Di bidang regional, adalah General Secretary dari Asian Society for Fertility Preservation sampai tahun 2023 ke depan. Dan sampai sekarang masih berhubungan dengan International Affiliate of the College dari Royal Australian and New Zealand College of Obstetrician and Gynecologists. Terdahulu, beliau adalah Sekjen dari POGI Jaya, Sekjen dari Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia, Ketua dari POGI Jaya, dan Ketua dari Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia. Juga sampai tahun ini Presiden Asia Pacific Initiative on Reproduction. Demikianlah biodata dari Profesor Budi Wiweko SPOG, MPH. Kepada Profesor Dr. Budi Wiweko SPOG, MPH, dipersilahkan menyampaikan kuliah inaugurasinya yang berjudul Mahadata Kesehatan dan Teknologi Reproduksi Berbantu, Dasar Pengembangan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Presisi.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, para Ketua Komisi beserta para anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, pimpinan Universitas Indonesia, pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pimpinan POGI, para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita panjatkan karena atas karunia dan izinnya kita semua dapat berkumpul bersama pada acara kuliah inaugurasi IP. Pertama-tama saya aturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua IP yang telah berkenan menerima saya sebagai anggota di Komisi Ilmu Kedokteran, sekaligus berkenan untuk menerima saya untuk menyampaikan paparan pada kuliah inaugurasi dengan judul Mahadata Kesehatan dan Teknologi Reproduksi Berbantu sebagai dasar pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat dan kedokteran presisi. Kita mulai dengan melihat bagaimana review dari Eric Topol yang dipublish di Nature pada tahun 2019. Beliau menyatakan bahwa kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh lebih dari 80% terhadap tenaga kesehatan adalah yang pertama, kemampuan menganalisis genomik. Yang kedua, penggunaan perangkat telepon pintar, Natural Language Processing, NLP, dan Speech Recognition, teknologi telemedicine, dan juga penggunaan kecerdasan buatan sebagai model prediksi maupun perangkat diagnostik. Kemajuan teknologi ini dipercaya akan mempengaruhi perubahan tenaga kesehatan dalam waktu 2 dekade ke depan. Big data is new oil. Kita percaya betul big data akan melakukan unlocking healthcare potential. Dan bila kita lihat, inilah potensi big data atau mahadata dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jumlah penduduk kita yang sudah di-cover oleh Jaminan Kesehatan Nasional berjumlah lebih dari 200 juta penduduk. Kita memiliki lebih dari 27.000 fasilitas pelayanan kesehatan dengan 22.000 diantaranya merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan 160.000 dokter umum dan dokter spesialis, kita masih memiliki masalah dengan tingginya penyakit infeksi maupun saat ini tingginya penyakit degeneratif, sekaligus menghadapi risiko dengan tingginya jumlah populasi usia lanjut 15% pada tahun 2030 sehingga berjumlah sampai 39 juta. Sesuai dengan konsep Mahadata, 6 V's in Mahadata, volume, value, velocity, variability, veracity, and variety. Dari mana mahadata kesehatan kita bisa masuk? Kita bisa lihat dari gambar ini bahwa sumber mahadata kesehatan bisa berasal dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Dari poliklinik, dari emergensi, dari fasilitas farmasi, laboratorium, biobank, medical record, sistem registry, dan yang lain-lain yang nantinya mahadata ini akan masuk ke dalam storage dan bisa dilakukan analisis menjadi informasi. Gambar ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya biobank di United Kingdom, Inggris, menyimpan lebih dari 500 data, lebih dari 500 subjek data yang terdiri dari sampel darah, urin, maupun saliva yang nantinya akan diolah, akan diteliti untuk melihat kaitan genetik dan penyakit. Begitupun data di Global Initiative Sharing All Influenza Diseases. Sampai saat ini sudah lebih dari 3,9 juta data yang disubmit di GSAID. Dan Indonesia telah berpartisipasi kurang lebih 6.848 data yang disubmit sampai hari ini. Bagaimana data klinik dan data genomik dapat menjadi algoritma? Disinilah peranan keilmuan bioinformatika yang merupakan resultan keilmuan komputasi, keilmuan matematika, keilmuan kedokteran, dan juga keilmuan sains dasar lainnya. Bahwa data genomik dan data klinik
akan diolah oleh kecerdasan buatan menjadi sebuah algoritma yang bisa bermanfaat untuk kemampuan diagnosis, prognosis, treatment, maupun preventif dalam setiap pelayanan kedokteran. Hadirin yang saya muliakan, teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam mahadata kesehatan. Berbagai platform teknologi yang dapat menjembatani digitalisasi pelayanan kesehatan. Kita tahu sekarang siapa yang tidak kenal dengan MiSeq, dengan NextSeq, Next Generation Sequencing. Sudah begitu banyak orang melakukan sequencing genom SARS-CoV-2 yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan obat-obatan maupun pengembangan vaksin dan lain-lain. Siapa yang tidak kenal dengan gene editing dengan CRISPR-9 memungkinkan orang untuk melakukan editing gene even sejak pembuahan, walaupun ini akan sangat terkait dengan faktor etik dan juga legal. Begitu banyak wearable device yang dikembangkan orang, memungkinkan setiap individu untuk melaporkan secara pasif dan terus-menerus setiap data kesehatan dirinya bisa dilaporkan ke dalam server yang dimiliki oleh private, yang dimiliki oleh pemerintah, ataupun yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Begitu banyak kecerdasan buatan membantu pengembangan obat-obatan melalui metode in silico dan yang lain-lain. Perkembangan teknologi digital dalam layanan kesehatan memungkinkan orang sekarang mengembangkan personal health devices. Telemedicine berkembang di mana-mana. Teknologi robotik, personalized therapeutics, health information, pharmacogenomics, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, kecerdasan buatan yang pertama kali didefinisikan oleh John McCarthy pada tahun 1995 yang merupakan sebuah mesin dengan memiliki kemampuan yang berbeda dengan otak manusia, terutama memiliki kelebihan dalam mengolah sesuatu yang jumlahnya sangat besar dan pekerjaan yang berulang-ulang. Kita akan lihat bahwa NLP, Natural Language Processing, memiliki kemampuan untuk mengekstraksi, mengolah informasi penting yang sangat tidak terstruktur seperti rekam medik elektronik dan yang lainnya. Sedangkan machine learning diperlukan untuk mengelompokkan variasi pasien dan meramalkan luaran suatu penyakit berbasis data pencitraan maupun data genetik yang sangat struktur. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu terminologi high performance medicine merupakan sebuah konvergensi antara kemampuan dokter sebagai manusia dibantu oleh kecerdasan buatan. Bahwa manfaat kecerdasan buatan bagi klinisi adalah akan meningkatkan kecepatan dan akurasi untuk interpretasi data maupun gambar, memperbaiki alur kerja dan mengurangi kemungkinan kesalahan di dalam fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit. Sedangkan untuk pasien, kecerdasan buatan terutama akan bermanfaat untuk mengolah data kesehatan dirinya, terutama fokus untuk aspek promotif dan preventif. Hadirin yang saya muliakan, bagaimana kaitan antara mahadata dan kedokteran presisi? Perkembangan aspek genetik dan ketersediaan mahadata kesehatan mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan individu secara lebih tepat. Terminologi inilah yang dikenal sebagai kedokteran presisi, yang merupakan pelayanan kesehatan individu berbasis genetik, perilaku, dan lingkungan. How personalized medicine is transforming our healthcare today. Kita akan lihat bahwa penerapan kedokteran presisi sudah dilakukan terhadap berbagai penyakit pada manusia. Misalkan sebagai contoh penyakit muskuloskeletal, penyakit sistem reproduksi, penyakit saluran pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan yang lain-lain. Yang cukup advance adalah aplikasi kedokteran presisi pada penyakit kanker. Kita akan bisa melihat sekarang bagaimana contohnya pada penyakit breast cancer. Orang akan melakukan sequencing mengenai gen yang terlibat di dalam penyakit breast cancer ini, kemudian melakukan terapi apa yang tepat, sehingga bersifat on gene target dan memberikan efektivitas yang luar biasa bagi kesembuhan dan peningkatan kesintasan pasien penderita kanker. Hadirin yang saya hormati, salah satu teknologi dalam kedokteran yang erat kaitannya dengan penggunaan mahadata kesehatan adalah teknologi reproduksi berbantu atau yang kita kenal dengan teknologi bayi tabung. Saat ini, bayi tabung pertama sudah berusia 42 tahun
43 tahun. Dia adalah Louis Brown yang dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1978 di Bond Hall, Inggris. Sejak saat itu, dunia membuktikan bahwa pembuahan di luar tubuh manusia dapat dilakukan. Dan ini merupakan perubahan yang fundamental pada proses dan juga fungsi reproduksi manusia. We are at the end as the beginning, not the beginning of the end. Itu yang disampaikan oleh Patrick Steptoe berdua dengan Robert Edward ketika pada tahun 1978 melahirkan Louis Brown, bayi tabung pertama kali yang ada di dunia. Teknologi ini telah mendapatkan penghargaan hadiah Nobel pada tanggal 4 Oktober 2010 ketika bayi tabung di dunia sudah berjumlah 5 juta dan saat ini kurang lebih telah 10 juta bayi yang lahir dengan teknologi bayi tabung di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ini adalah Nugroho Karyanto, bayi tabung pertama di Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1988, ditolong oleh Bapak Bayi Tabung Indonesia, almarhum Profesor Sudraji Sumapraja. Kita akan lihat bagaimana di dalam teknologi bayi tabung, ya, dokter ataupun tenaga kesehatan, baik klinisi maupun embriologis, akan memilih sperma yang terbaik. Ini adalah sperma pasien yang dikeluarkan dengan ejakulasi dan dipilih sperma yang terbaik. Sperma dengan gerakan yang cepat, yang lurus, akan disuntikkan dengan jarum ke dalam sebuah sel telur yang berukuran kurang lebih 120 mikrometer. Kita akan lihat di sini bahwa teknik ICSI ini adalah sperma yang sudah ada di dalam injektor, kemudian segera akan disuntikkan ke dalam satu buah sel telur dan diyakinkan bahwa sperma sudah masuk ke dalam sitoplasma, dilakukan aspirasi. Dan teknologi ICSI ini pertama kali ditemukan oleh Palermo pada tahun 1992 di University of Leuven, Belgium. Pasca fertilisasi, kita akan mengamati bagaimana embrio berkembang. Data ini menunjukkan bahwa kromosom embrio yang normal sangat terkait dengan usia perempuan yang ikut dalam program bayi tabung. Semakin bertambah usia perempuan, akan semakin menurun jumlah kemungkinan embrio itu menjadi sebuah blastosis yang euploid. Kita bisa lihat di sini di bawah usia 35 tahun, kurang lebih 61% embrio yang dihasilkan dari pembuahan tadi akan berkromosom normal. Tetapi ketika usia perempuan di atas 35 tahun atau bahkan di atas 40 tahun, hanya sekitar 10-20% saja embrio yang memiliki kromosom yang normal. Oleh karena itu tidak heran, di atas usia 37 tahun, umumnya perempuan akan sangat sulit hamil ataupun ketika hamil akan berakhir dengan keguguran ataupun miscarriage. Hadirin yang saya muliakan, gambar ini menunjukkan bagaimana sebuah sel telur yang matang akan berubah menjadi sebuah embrio blastocista yang euploid atau yang normal kromosomnya. Pada perempuan berusia di bawah 35 tahun, kemungkinan sebuah sel telur matang akan menjadi sebuah blastosis yang euploid sebesar 25%. Sehingga ketika seorang perempuan di bawah usia 35 tahun, mereka hanya membutuhkan 4 buah sel telur saja untuk menghasilkan single euploid blastosis yang bisa berhasil pada kehamilan. Sedangkan bila perempuan berusia di atas 40 tahun dengan chance untuk menjadi sebuah blastosis euploid hanya sekitar 5% saja, maka seorang perempuan usia 42 tahun membutuhkan 20 buah sel telur matang untuk bisa mendapatkan satu buah embrio yang normal secara kromosom sehingga dia bisa hamil. Tentu ini merupakan kondisi yang sangat menyulitkan. Dan kita bisa lihat di dalam teknologi bayi tabung, dari 5% sel telur yang matang, dari jumlah sel telur matang yang kami petik ke luar tubuh, hanya sekitar 5% saja yang bisa menjadi bayi yang dilahirkan. Sesungguhnya ini menggambarkan betapa tingginya inefisiensi biologis pada proses bayi tabung. Hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, kedokteran presisi sangat erat dengan teknologi reproduksi berbantu ataupun bayi tabung. Pada teknologi ini kita harus memilih mana sel telur yang terbaik. Kita harus memilih mana sperma yang terbaik. Kita harus memilih mana embrio yang terbaik untuk kemudian dilakukan penanaman ke dalam rahim si calon ibu. Untuk menentukan sel telur yang baik sangat berkorelasi dengan umur biologis.
penelitian kami pada 1.600 perempuan usia reproduksi Indonesia menemukan formula Indonesian Calculator of Oocyte. Ini bukan typo karena ICO adalah nama panggilan saya. Ya, sehingga dengan memasukkan kadar serum anti-Mullerian hormone, seorang perempuan akan bisa tahu berapa umur biologisnya yang akan sangat berkorelasi dengan potensi reproduksi dari perempuan tersebut. Sebagai contoh, ini adalah kedua perempuan yang umur kronologisnya sama, tetapi kadar AMH-nya sangat berbeda. Maka umur biologis perempuan kedua ketika dimasukkan ke dalam kalkulator Indonesian Calculator Oocyte akan menunjukkan 42 tahun. Tentunya pendekatan terapi pada perempuan yang kedua akan jauh berbeda dengan perempuan pertama, membutuhkan terapi yang sangat progresif. Tetapi saya meyakini ketua Komisi Ilmu Kedokteran kami umur biologisnya selalu 17 tahun. Hadirin yang kami muliakan, selain faktor sel telur, sperma juga sangat memegang peranan penting. 35% penyebab kegagalan bayi tabung disebabkan oleh faktor sperma. Dan bukan saja bentuknya, kalau tadi kita melakukan suntikan sperma ke dalam sel telur dengan membesarkan sperma 300 kali, maka ada kalanya kita juga melakukan pembesaran sperma sampai 6.000 kali. Kita akan bisa lihat sperma terbaik dengan kepala yang bagus, ekor yang panjang, gerakan yang lurus, itu yang akan kita tangkap untuk disuntikkan ke dalam sel telur. Selain itu, sperma sangat mudah terfragmentasi DNA-nya karena komposisi protamin 1 dan 2 yang mudah berubah akibat lifestyle. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat seperti mandi sauna, berendam air hangat, menonton televisi lebih dari 40 jam seminggu, berolahraga sepeda yang terlalu jauh dan terlalu berat, mengantongi handphone lebih dari 2 di celana, berkorelasi erat dengan kerusakan DNA sperma, sehingga berkorelasi terhadap kejadian infertilitas pada laki-laki. Hadirin yang saya muliakan, untuk meyakinkan bahwa tindakan penyuntikan sperma ke dalam sel telur tidak merusak kromosom, maka dunia pun mengembangkan software pemindai kromosom sel telur. Dengan software ini kita bisa melihat di mana posisi spindle atau kromosom pada sebuah sel telur yang matang. Ini adalah posisi first polar body yang menyatakan matangnya sel telur, dan dengan software ini kita bisa melihat spindle tidak jauh dari polar body, sehingga kita harus menghindari spindle ketika kita melakukan suntikan sperma ke dalam sel telur. Bagaimana kita memilih embrio yang terbaik? Setelah kita membuahi sel telur dengan sperma, tentu kewajiban kita untuk melihat, mengembangkan, dan mengkultur embrio itu di dalam inkubator. Dan detik demi detik pembelahan embrio ini bisa diamati. Ini adalah ketika terjadi pembuahan, kemudian detik demi detik terjadi pembelahan sel pada sebuah embrio setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Dan ini bisa diamati oleh sebuah inkubator yang dinamakan time-lapse morphokinetic incubator. Kita akan bisa melihat ini adalah stadium morula, kemudian akan berkembang menjadi sebuah embrio pada stadium blastokista, yang nantinya ini adalah embrio terbaik yang akan kita pilih untuk ditanam ke dalam rahim si calon ibu. Hadirin yang kami muliakan, ini adalah situasi laboratorium tempat kami bekerja di dalam teknologi reproduksi berbantu. Inkubator ini berisi embrio-embrio hasil pembuahan sel telur terhadap sperma, dan kita bisa mengamati kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat detik demi detik ya embrio membelah, dan saat ini dipercaya bahwa perangai embrio detik demi detik pembelahan ini berkorelasi dengan kualitas embrio, berkorelasi dengan normal atau tidaknya kromosom, berkorelasi dengan jenis kelamin embrio, bahkan kelak akan berkorelasi dengan kemampuan, kecerdasan, dan juga intelektualitas dari embrio yang akan menjadi janin pada saat embrio itu akan ditanam. Oleh karena itu, pemilihan embrio menjadi sesuatu yang sangat penting. Setelah kita bisa melakukan pengamatan embrio di inkubator, tindakan lain yang bisa kita lakukan adalah melakukan pra-implantation genetic testing, yaitu kita mengecek embrio, status kromosom dari embrio ini. Ini adalah embrio pada stadium blastokista. Ini adalah kami melakukan biopsi pada trophectoderm
Dan biopsi pada tropectoderm ini nantinya akan dianalisis dengan menggunakan next generation sequencing, sehingga kita mengetahui status kromosom embrio blastosis yang saat ini dalam kondisi hatching, dia akan menetas sebelum implantasi ke dalam endometrium. Hadirin yang kami muliakan, gambar ini menunjukkan hasil pra-implantation genetic testing untuk melihat adanya aneuploidy pada sebuah embrio. Gambar di atas adalah hasil biopsi tropectoderm, sedangkan gambar di bawah adalah hasil isolasi cell-free DNA dari embrio yang kami dapatkan dari medium kultur embrio. Saat ini dikembangkan pemeriksaan pra-implantation genetic testing yang non-invasif, tidak melakukan biopsi sel pada embrio, tetapi memanfaatkan cairan medium kultur. Dan di dalam medium kultur itu ditemukan cell-free DNA embrio yang hasilnya sama persis ketika kita lakukan next generation sequencing dibandingkan dengan biopsi tropectoderm. Oleh karena itu, metode non-invasif dari pre-implantation genetic testing ini terus dikembangkan ke depan. Hadirin yang kami muliakan, bagaimana kaitan kecerdasan buatan dalam program bayi tabung? Kita tahu bahwa kecerdasan buatan dalam program bayi tabung sangat dibutuhkan untuk menilai sperma, untuk menilai sel telur, untuk menilai embrio, dan juga untuk menilai dinding rahim mana yang terbaik untuk ditanam sebuah embrio. Studi yang kami lakukan dari 1.226 embrio, kami lakukan image data labeling, image cropping, dan dilakukan pengolahan menggunakan kecerdasan buatan, maka kami bisa melakukan train dan tes sebuah algoritma yang nantinya bisa meramalkan bahwa embrio ini akan menjadi sebuah blastokista yang sehat, akan menjadi sebuah blastokista dengan kromosom yang normal. Hadirin yang kami muliakan, ini adalah beberapa studi yang kami lakukan memanfaatkan mahadata kesehatan pada teknologi reproduksi berbantu, dan juga memanfaatkan kecerdasan buatan, dan memanfaatkan cell-free DNA maupun microRNA yang ada di medium kultur embrio, sehingga kita bisa mendeteksi lebih dini embrio mana yang terbaik yang akan menghasilkan generasi penerus yang sangat handal di masa mendatang. Setelah sel telur, sperma, dan embrio, maka berikutnya adalah bagaimana kita mendeteksi dinding rahim atau endometrium yang terbaik untuk ditanam embrio yang normal tadi. Kegagalan kehamilan bisa karena dua hal. Bisa karena embrio yang normal tidak terimplantasi karena dinding rahim si ibu tidak baik. Tetapi bisa saja dinding rahim ibu terlalu ramah, terlalu reseptif, sehingga embrio yang tidak normal pun terimplantasi. Ini biasanya akan berujung dengan kehamilan anggur, akan berujung dengan kehamilan kosong atau blighted ovum, ataupun akan berujung dengan keguguran. Saat ini telah tersedia commercially available suatu sebuah kit untuk mendeteksi kesuburan dinding endometrium seorang perempuan berbasis ekspresi 238 gen dan 100 microRNA yang dinamakan endometrial receptivity array atau microRNA receptivity array. Hadirin yang kami muliakan, tentunya mahadata kesehatan, teknologi, dan kedokteran presisi ujungnya harus berakhir kepada kemaslahatan umat ataupun kesehatan masyarakat. Translasi kedokteran presisi menuju precision public health dalam memecahkan masalah kesehatan sangat-sangat penting. Sebagai kepala daerah tentunya harus memikirkan bahwa approach di daerah Sumatera Barat tentu berbeda dengan Jawa Barat. Approach di Jakarta tentu berbeda dengan di Kalimantan. Bila kita berbicara masalah kedokteran presisi, kita berbicara masalah kesehatan masyarakat presisi. Tentu tidak sama pendekatan nutrisi yang harus diberikan pada penduduk asli Sumatera Barat dibandingkan dengan penduduk asli Jawa Barat. Itulah yang kita kenal sebagai kesehatan masyarakat presisi. Dan ini sangat mungkin dilakukan dengan adanya teknologi yang memungkinkan setiap individu melaporkan pengumpulan datanya secara terus-menerus, sehingga nantinya akan membantu pemerintah untuk menciptakan atau mengatur perilaku dan lingkungan hidup yang sehat untuk penduduk kita. Bayangkan, lagi tidur sekarang bisa orang melaporkan kondisi kesehatannya melalui kontak lens, sedang berlari, sedang di toilet, di dapur, di dalam mobil, bahkan di dalam laboratorium. Semua itu memungkinkan dengan adanya wearable device,
sehingga setiap orang akan dinilai faktor risiko serta dibandingkan dengan populasi sehingga dapat dipilih intervensi yang tepat. Pengamatan secara pasif dan terus-menerus ini akan meningkatkan luaran promotif dan preventif. Ini telah dilakukan di Inggris dengan National Health Service melaunching NowGP dengan wearable technology. Ini adalah telemedicine yang dikembangkan National Health Service memanfaatkan machine learning, menganalisis data yang diperoleh dari wearable teknologi menjadi layanan kedokteran presisi. Algoritma dibangun sehingga dengan jam ini mereka bisa menelusuri riwayat kesehatan setiap individunya yang tergabung di dalam family physician dan memberi informasi kepada pasien dan tenaga kesehatan, terutama pada pencegahan dan deteksi dini. Salah satu contoh studi yang dilakukan berbasis data BPJS kita, dari 25.000 data ibu hamil, maka dikembangkanlah algoritma menggunakan machine learning untuk mendeteksi kapan seorang ibu itu akan menderita preeklamsia. Preeklamsia adalah pembunuh nomor 1 ibu hamil di Indonesia. Dan dengan semua data, 95 variabel yang ada di data yang ada di sistem registry BPJS, kita bisa mengetahui, bisa mendeteksi 9 bulan sebelum hamil bahwa ibu ini akan menderita preeklamsia berat. Hadirin yang kami muliakan, tentu Mahadata Kesehatan, Teknologi, dan Kedokteran serta Kesehatan Masyarakat Presisi akan sangat bermanfaat, akan sangat bisa kita manfaatkan untuk pelayanan kesehatan kita, dan tentunya kita harus siapkan juga calon-calon dokter, calon-calon tenaga kesehatan, dan calon-calon pemimpin masa depan kita dengan 3 literasi, yaitu literasi on data yang sangat penting untuk memahami Mahadata Kesehatan, literasi teknologi menyiapkan kemampuan mahasiswa atau pemimpin kita untuk beradaptasi dan mengadopsi kemajuan teknologi, literasi manusia yang akan menyiapkan calon pemimpin kita untuk bisa berkolaborasi lintas disiplin dalam mengaplikasikan kemajuan ilmu dan teknologi. Ini yang disampaikan oleh Presiden Northeastern Universities. Dan hadirin yang saya muliakan, in the age where the average consumer manage nearly all aspects of life online, it's a no-brainer that healthcare should be just as convenient, accessible, and safe as online banking. Tentu ini sangat menarik seperti yang disampaikan oleh CEO American Telemedicine Association. Dan ke depan bukan tidak mungkin bahwa untuk membentuk Indonesia reproduksi sehat, menyiapkan kualitas SDM emas bagi Indonesia, semua ada berbasis Mahadata. Ya, semua riwayat data klinik, data genomics ada di dalam satu genggaman, sehingga kita tahu kapan seorang perempuan, seorang laki-laki layak untuk menikah, layak untuk hamil, dan layak untuk menyiapkan generasi-generasi mendatang yang sangat sehat. Hadirin yang saya muliakan, saya kira sebagai penutup, ini adalah beberapa catatan penting yang harus kita siapkan sekarang dan yang seterusnya terkait dengan Mahadata Kesehatan dan Kedokteran serta Kesehatan Masyarakat Presisi. Yang pertama tentang regulasi, tentu sangat penting adanya hukum kesehatan 4.0 yang melindungi semua isu penting terkait Mahadata. Kondisi sekarang kita punya Undang-Undang 36 2009, Perpres 39 tentang satu data, RUU PDP, dan seterusnya. Tentang infrastruktur, penting sekali pengembangan platform teknologi digital yang disahkan dan digunakan oleh pemerintah. Jaringan komunikasi yang handal dan merata, wearable device buatan Indonesia. Sumber daya manusia sangat penting, literasi data, teknologi, dan manusia. Memperbanyak data saintis dan ahli bioinformatika. Kita perlu Badan Otoritas Data Kesehatan Indonesia yang mengatur lalu lintas data kesehatan di Indonesia, seperti Lintas Arta yang mengatur lalu lintas keuangan di Indonesia. Update dan perbaikan panduan pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan, health technology assessment, kode layanan digital, dan terakhir peran organisasi profesi yang sangat penting terhadap pemberdayaan masyarakat dalam layanan kesehatan digital. Inilah mimpi kita ke depan, bahwa kita memiliki Badan Otoritas Data Kesehatan yang mengatur sumber, menjadi regulasi, dan memanfaatkan semua Mahadata ini menjadi informasi, menjadi knowledge, dan menjadi policy. Seperti 4P dalam kedokteran presisi, preventif, prediktif, personalized, and participatory. Dan sudah waktunya kita memiliki Institut Genom Indonesia atau INAGENIUS. The goal of getting your genome done is not to tell you what will you die from, but is how to learn how to take action to prevent the disease. It's now or never.
Terima kasih atas perhatian hadirin semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.